Selamat pagi buat kita semua. Oke, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Pekerti. Oke, tapi terlebih dahulu Bapak akan mengajarkan semua. Ada yang tak hadir? Ada Pak. Siapa? Suami sama Pak. Suami sama. Oke, yang lainnya datang kan? Ya Pak. Kita akan belajar mengenai adat materi kita pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan membuka dalam doa dan menyanyikan satu lagu. Bapak mohon untuk dua orang mengikuti kita dalam lagu dan memimpin kita dalam doa. Mari kita angkat lagu pujian kita dari Kamu Berjana sampai bukalah hati dan pikiran kami supaya bisa menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, guru kami juga berkati mereka ya Bapak, berikan ketabahan supaya sabar dan tahu mengajari anak ini ya Bapak. Ya Bapak, kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau berkati mereka, berikan rezeki, panjang umur, kesehatan, supaya bisa menyekolahkan kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya Bapak. Ya Bapak, Engkau tahu anak ini tidak luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Bapak, supaya tidak terhalang menerima berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, terimalah doa-doa anak ini ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih ya. Oke, kita akan belajar tadi terlebih dahulu. Tolong dirapikan jangan diluruskan, baru diperhatikan sampah-sampah yang ada di mejanya. Oke, supaya kita semangat belajar. Soalnya Bapak lihat muka-mukanya ini masih muka ngantuk. Kita lihat dari upacara ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang tidak? Ice breaking. Semangat belajar, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Buka bukunya, ditulis. Ice breaking ini mengenai jikalau dan maka. Sebelah sini jikalau, sebelah sini maka. Oke? Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai pada 5 maka. 1, 2, 3, 4, 5 jikalau. Oke? Ditulis. Contohnya gini. Jikalau saya tidur, kata mesinnya yang suka, maka saya akan berlari. Oke? Sambungkan dan ya. Tidak semua. Semua ya.
Ditulis, harus betul-betul ditulis. Sudah mulai ya. Bapak tunjukkan ini randomnya aja. Mulai dari ini. Bacakan. Jikalau saya sakit, Kalau saya sakit, coba dulu. Maka saya nanya. Maka saya kan sini. Oke, Pak. Yes. Oke, gimana lagi ya? Siapa lagi ya? Ini. Bacakan kalimat yang kiranya tadi. jikalau dia bisa orang lain kok. Cepat nih. Nah, ini. Maka Maka saya pulang. Orang lain, maka Maka saya akan berlari. Oke. jangan teori percintaannya. Oke, berapa lagi? Melanjutkan. Sipir ada dulu. Kalau saya bernyanyi, Kalau saya bernyanyi, ini. Maka maka saya akan membenci. bernyanyi kawan dulu. Oke, kita belajar. Ini lagi. Jikalau jikalau saya makan, kalau saya makan, ada ini. Ini. Ya, akan makan saya. Maka saya akan ikut makan. Kenapa? Kenapa malu? Oke, lagi. Kalau aku makan, kalau aku makan ini, oke, dia akan tidur. Kalau makan sendiri kita aja tidur. Oke, dua lagi. Coba dulu. Oke, bacakan. Kalau saya tidur, Kalau saya tidur, maka saya akan kali saja. ini kan kalau kita ini pas tidur dia bisa belajar. Oke. Itu lagi kan? Lagi. Oh, ini. Oh, Yohana. Kalau ini. Kalau saya masih minum dulu. Ini dulu. Ini yang benar. Oh, maka saya akan pesan. Sudah semangat semua kan? Oke, sebelum kita belajar kan, Bapak mau ngajak kalian buat baca kitab dulu. Karena materi kita pada pagi hari ini kan mengenai isi Alkitab dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Terus Bapak ini dulu dengan cara satu. Jadi Bapak bisa tolong dulu baca itu satu ayat. Mulai dari pada mulanya. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang tadi itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Karena mengumpulkan tunas manusia, tumbuhan yang enak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Mungkin bagian ada yang bertanya kan, kenapa Bapak ini kan baca kitab? Jawabannya itu karena materi pada kita pada pagi hari ini kan mengenai dasar teologis untuk keajaiban dan keindahan ciptaan Tuhan untuk alam semesta. Oke, pendahuluan. Di sini ada pertanyaan. Mengapa sih kita membahas keajaiban dan keindahan alam? Mengapa sih kita membahas keajaiban dan keindahan alam? Jawabannya ada 3. Banyak orang mengagumi alam, tetapi tidak semua orang menyadari siapa penciptanya. Terjadi seperti itu kan? Misal kita pergi ke mana lah? Dan itu ada bilang Benigi. Pas kita ke Benigi kan sering itu. Kita datang ke situ, bagus kan? Apa ini? Pantai ini. Tapi kita tidak memikirkan siapa penciptanya. Betul kan? Betul. Masa Bapak ya, jawabannya ada 2, betul. Oke. Jawabannya kedua, umat Kristen melihat alam semesta sebagai karya seni ilahi, bukan hasil kebetulan. Nah, yang dimaksud di sini adalah melihat alam semesta sebagai karya seni ilahi, bukan hasil kebetulan. Maksudnya itu alam itu bukan hanya kebetulan diciptakan Tuhan, tapi itu memang Tuhan
menyediakan itu untuk membuat ataupun menghiasi bumi ini supaya indah kita lihat oleh yang diciptakan Tuhan. Oke, yang ketiga itu tujuan, mengajak kita mengenali Tuhan melalui ciptaannya dan bersikap benar terhadap alam. Di sini kan, mengapa kita harus membahas keajaiban dan keindahan alam supaya kita diajak untuk mengenali Tuhan. Ada di sini nggak kenal Tuhan? Semua kenal kan? Jadi di sini kita diajak untuk mengenali Tuhan melalui ciptaannya. Kalau kita lihatlah alam ini semua kan, oh ini ciptaan Tuhan. Dari situ kita bisa belajar bahwasanya Tuhan itu ada. Oke? Dan bersikap benar terhadap alam. Bersikap benar terhadap alam ini gimana Pak? Bersikap benar terhadap alam itu menjaga, melestarikan dan merawatnya. Betul. Oke, selanjutnya dasar Alkitab, Allah adalah pencipta. Di Kejadian 1:1 kan bertulis, mungkin semua sudah hafal kan? Pada mulanya Allah menciptakan ini. Oke. Di situ dalam Kejadian 1:1 itu kan menunjukkan Allah adalah pencipta pertama dan utama dari segala sesuatu. Di sini teman-teman katanya kan Allah adalah penciptaan pertama dan utama dari segala sesuatu. Seluruh isi bumi, seluruh isi dari bumi ini kan hanya yang diciptakan itu adalah Tuhan. Oke? Percaya kita kan? Dan yang kedua, ciptaan bukanlah hasil dari proses acak, tetapi berasal dari kehendak. Mungkin ada juga bertanya, Pak, apa sih proses acak itu? Agak lain, agak rumit bahasanya proses acak. Di sini Bapak akan menjelaskan, proses acak berarti sesuatu terjadi tanpa rencana. Allah adalah pencipta pertama. Di bagian opsi kedua, ciptaan bukanlah hasil dari proses acak, tetapi berasal dari kehendak. Ternyata teman-teman, ciptaan Tuhan itu bukanlah proses acak, tetapi berasal dari kehendak Tuhan. Kehendak berarti yang dimaksud adalah berasal dari hati Tuhan. Memang inilah rencana Tuhan, ingin menciptakan alam, semua lah pokoknya di isi bumi ini. Selanjutnya itu setiap bagian ciptaan baik adanya yang tertulis pada Kejadian 1:10, Kejadian 1:12, Kejadian 1:18 dan Kejadian 1:21 dan Kejadian 1:25. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tapi itu sebelum itu, ayo kita baca sama-sama ini. Dalam Kejadian 1, 2, 3 ya. Dalam Kejadian 1, setelah Tuhan menciptakan bagian-bagian dari alam semesta, setiap kali Tuhan melihat hasil ciptaannya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyatakan itu baik adanya. Oke. Ternyata teman-teman, dalam rangkuman yang telah kita baca tadi, ada kalimat yang kita baca tentang Tuhan lihat semua itu baik adanya. Ada kan? Tuhan menciptakan supaya ada keberagaman. Semua kita kenali kan? Yang ada sapinya, burung. Yang ada di laut, ikan. Itulah yang dimaksud dengan keberagaman. Jangan sibukkan. Biasa aja. Kalau stage punya sejarah cuek orangnya, yang indah pasti sangat dalam hatinya. Bagus sekali. Kagum ya kan? Iya kan? Oke, yang kedua, keindahan alam seringkali menenangkan hati, menguatkan semangat, dan menumbuhkan iman kepada Tuhan. Keindahan alam seringkali menenangkan hati. Iya. Bapak jujur aja, kalau lagi banyak pikiran, kalau melihat alam pasti agak tenang pikiran kita kan? Itu kan? Jadi ada tidak, udah banyak bukan pikiran kalian. Sudah. Tahunnya kalian. Pikiran apa nih? Bukan pikiran hubungan tadi. Berarti betul pikiran ke depan kan? Ya Pak. Oke, tidak terlalu itu kalau memikirkan masa depan. Oke, selanjutnya alam membawa manusia mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Oke, teman-teman. Di sini kan alam membawa manusia mendekat kepada Tuhan. Yang sudah diciptakan Tuhan ini kan, itu adalah jadi proses pendekatan kita dengan Tuhan. Kita melihat lukisan Tuhan tadi. Kaitannya alam dengan lukisan Tuhan, ya kan? Jadi Allah membawa manusia mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Dari alam ciptaan Tuhan ini, Tujuan Tuhan itu membawa manusia mendekat kepada Tuhan, bukan menjadi menjauh dari Tuhan. Oke? Coba saya lihat. Belum Pak. Sama materi saya lihat Bapak. Bisa sama materinya atau sama Bapak? Sama materi. Materi. Enggak. Lanjut. Masih semangat lihat kan? Ya Pak. Senyum dan berbagi ya, katanya semangat.
Senyum, senyum. Gagal. Oke, jalan ya. Oke. Cermat dalam memaknai alam. Apa itu cermat dalam memaknai alam? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Apa itu cermat dalam memaknai alam? Oke, arti dari cermat dalam memaknai alam itu berarti kita tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga menyadari makna sebaliknya, yaitu bahwa alam adalah kesatuan dan tujuan ilahi di dalamnya. Cermat dalam memaknai alam berarti kita tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga menyadari makna di baliknya, yaitu bahwa alam adalah ciptaan Tuhan dan ada tujuan ilahi di dalamnya. Ada tujuan ilahi di dalamnya. Jadi teman-teman, semuanya kita Tuhan ini ada tujuannya, ada tujuan ilahi di dalamnya. Oke? Oh, mungkin kurang paham ya. Oke, Bapak akan kasih contoh ini. Apa sih arti cermat dalam memaknai alam? Contohnya itu ketika kita melihat gunung, laut, pelangi, bukan cuma bilang wah atau tidak, cuma itu kan. Tetapi juga kita akan sadar bahwa bukti itu adalah bukti besar Tuhan. Tuhan bisa menciptakan gunung yang indah, Tuhan bisa menciptakan pelangi yang indah, dan Tuhan bisa menciptakan laut yang begitu indah. Betul kan? Nah. Oke, selanjutnya tanggung jawab manusia atas ciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan berkata, Tuhan pertama kita bacakan, dan semua diberkatikan. 1, 2, 3 ya. Oke, di sini kan aku sudah memberikan ini. Manusia diciptakan sebagai pengelola atau steward. Bilang sama-sama, steward. Bukan pemilik ciptaan, manusia tidak sebagai pengelola. Oke, teman-teman. Ternyata alam ini kan bukan punya kita, tetapi Tuhan menugaskan kita untuk mengelola, merawat. Karena ini semua adalah milik Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kesatuannya, milik Tuhan kita, oke? Bukan manusia diciptakan sebagai pengelola atau steward, bukan pemilik ciptaan. Oke, yang kedua, perusakan alam atau penebangan liar, atau pencemaran, atau pemborosan. Ketidaktaatan terhadap penghasilan Allah. Oke, teman-teman. Ternyata kan penebangan liar atau pencemaran atau pemborosan itu ternyata dosa alam. Jadi kan, walaupun kita lihat ada orang yang menebangi pohon secara liar, ada yang pencemaran. Pencemaran ini gimana Pak? Pencemaran ini kan membuang sampah. Kan? Jujur aja kan, di tempat ini masih banyak sampah yang dibuang sembarangan kan. Itulah sampai kita nggak nampak kan. Tahu dari mata bos kalian. Di bos kami ini ternyata ada paret, tapi saking banyaknya sampah nggak lagi nampak paretnya. Nggak ada lagi jalan apa, jalan air. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Nanti teman-teman adalah salah. Kalau salah katanya salah, jangan dilakukan, tapi dihindari. Oke, selanjutnya itu menjaga alam, tindakan iman dan bentuk penyembahan. Oke teman-teman. Ternyata kan, kalau kita menjaga alam itu adalah bukti ataupun yang menjadi tindakan iman dan bentuk penyembahan adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jelas ya, semua kan? Oke, tentunya kita belajar. Agak senyum lagi lihat, nanti kesimpulan. Kesimpulan ini kan, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi juga untuk disyukuri dan dijaga. Melalui ujian, kita bisa kasih, hikmat dan kuasa Tuhan yang begitu besar. Maka kita sebagai manusia, khususnya orang percaya, dipanggil untuk menghormati ciptaan dan menyembah Sang Pencipta. Oke, itulah yang menjadi kesimpulan pagi hari ini. Ada video kita, cepat belajar. Video apa? Animasi keren. Tidak ada kehidupan alam semesta yang dinikmati, tetapi juga disuruh bekerja. Ini adalah perintah dari Tuhan. Oke teman-teman, tidak ada kehidupan alam semesta yang untuk dinikmati, tetapi juga
Untuk dicuri dan dijaga. Oke. Mulai hari ini berjanji bersama diri sendiri bahwasanya mari kita jaga alam kita. Oke. Kalau udah janji berarti harus terus cepat. Dan terlalu uang. Kemudian Tuhan menciptakan tumbuhan, pepohonan, dan bunga untuk menutupi daratan. Bagus kan? Semuanya terlihat berwarna dan begitu indah. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari untuk bersinar di siang hari, bulan dan bintang untuk menerangi malam. Dan memerintahkan mereka untuk mempunyai anak agar manusia dapat memenuhi bumi. Yang pertama, apa saja ciptaan Tuhan yang disebut dalam video dan komentarnya? Apa saja menciptakan? Apa saja ciptaan Tuhan yang disebut dalam video yang telah ditonton tadi? Dan buatlah urutannya. Mengapa Tuhan menyebut ciptaan ini baik? Mengapa Tuhan menyebut ciptaan ini baik? Mengapa Tuhan menyebut ciptaan ini baik? Oke? Sudah berapa? Ya, ulang ya. Apa tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan? Apa tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan? Menjaga, merawat, memelihara segala ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan segala bumi dan sesuatu dengan sangat baik. Jadi kita sebagai manusia harus merawat, menjaga, dan juga melestarikan alam sekitarnya. Dan juga Tuhan menciptakan kita dengan berdampingan agar manusia hidup dengan berdampingan dan tidak sendiri. Bapak mengasih motivasi sama dia. Boleh saya motivasi? Oke. Mungkin motivasi dari Bapak ini sederhana. Itu mengenai teman-teman yang apa? Jangan insecure. Teman orang lain dan sembunyi dan yang diri sendiri. Yang Bapak suka. Bapak mungkin nggak tahu siapa juara satu di kelas ini ataupun siapa yang paling pintar di kelas ini. Siapa yang paling pintar, siapa yang main. Gak ada yang boleh dari sini semua. Tetapi ada yang sangat pintar, ada yang pintar, ada yang sedang. Oke, ada yang sedang. Bodoh gak ada. Aku harus bisa. Sebutkan dulu. 1, 2, 3 ya. Aku harus bisa. Semua yang bilang 1, 2, 3 ya. Aku harus bisa. Aku harus bisa. Karena kalau itu bilang diri masing-masing. Jadi kita makin pembelajaran kita, agar kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang paling yang pada di surga, terima kasih pada Yesus. Tuhan memastikan kita mulai dari malam hingga pada hari yang berada ini. Tuhan masih menjaga tidur kami, Tuhan masih menjaga malam kami, Tuhan masih menjaga tidur kami, dan Tuhan membangun kami di pagi hari yang berbahagia ini. Bapak yang baik, terima kasih. Dari pagi sampai saat ini kami sudah melaksanakan begitu banyak aktivitas Bapak. Jadi kami melakukan itu bukan karena kami sendiri, melainkan itu semua karena berkat kasih dari Tuhan yang datang dari Tuhan. Bapak yang baik, kami berharapan kiranya satu hari ini kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik untuk menjalankan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan tanpa berbuat sesuatu. Bapak yang baik, kami sudah siap belajar Bapak, kiranya pembelajaran yang sudah kami diskusikan tadi dan sudah kami sama-sama pelajari tadi bisa menjadi bekal untuk kami nantinya. Dan untuk Bapak, ada kami yang ada di sebelum ini akan melaksanakan ujian di minggu depan yang baik. Kami berpengharapan Bapak di ujian kami minggu depan kami bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada kami supaya kami bisa mendapatkan hasil yang baik nanti. Baik.
Terima kasih Bapak, terima kasih juga kedua orang tua kami, dibantu mereka belajar poin, berkati mereka pribadi pribadi. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jika mereka dalam keadaan kurang ekonomi, Tuhan yang menyembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lupa sedang, Tuhan yang menyembuhkan. Bapak yang baik, bila kami Bapak yang masa muda kami serahkan pulang tangan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Terima kasih Tuhan, amin.